tekan. Bar 10 10. Dulu adalah mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ekonomi itu harus diukur. Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, seperti itu. Ada dua jenis ketimpangan yang diperlukan dalam suatu perencanaan. Yang pertama adalah keseimbangan fisik. Di sini meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output dengan jumlah dan jenis investasi. Perencanaan juga memerlukan keseimbangan antara output sebagai sektor perekonomian. Di fisiknya ada. Kalau ibaratnya jalan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah, ya harus sama. Jangan sampai ketika kita misalnya dari Mojokerto mau ke Jombang atau ke Lamongan, jalannya jelek, ada ketimpangan. Bentuk fisiknya kelihatan. Itu akhirnya perencanaan memerlukan keseimbangan antara output berbagai sektor perekonomian. Nah, ini dapat dicapai melalui teknik-teknik output dari satu sektor atau industri merupakan input bagi sektor industri lainnya. Keseimbangan fisik itu penting bagi konsistensi internal suatu perencanaan. Hambatan fisik, kekurangan bahan mentah, tenaga kerja akan timbul dalam perekonomian. Jadi terutama bangunan-bangunan ya. Nah, ini sekarang bangun itu misalnya kalau kamu di Mojokerto membangun rumah dengan batu bata mungkin oke lah. Tapi kalau sudah di daerah Papua sana, atau tak usah jauh-jauh ya, kita dengan daerah Lamongan atau Bojonegoro itu membuat fondasi itu harus dalam, paling enggak 1,5 meter. Tapi kalau kita di Mojokerto 1 meter sudah rumah nggak mudah retak. Tidak. Artinya dibutuhkan bahan mentahnya yang lebih ya, misalnya di Bojonegoro atau di Lamongan, yang tanahnya retak-retak, atau mungkin di Papua, nggak tahu, atau mungkin di daerah mana ya, di Kalimantan itu namanya pasir hisap itu ya ada. Sungguh bahan mentahnya banyak. Tenaga kerja, kalau di sini di Mojokerto mungkin sudah kota ya, cari tukang mudah. Nah, justru tukang di daerah-daerah misalnya di Ploso misalnya, di Nimbang sana, di Mantep atau Kandangan sana, cari tukang itu tidak mudah. Karena apa? Para tukang itu sudah lari ke Surabaya misalnya. Karena di Surabaya ada job, bisa jadi tukang 1 bulan, sudah kelihatan uangnya, masanya dapat 5 juta. Tapi kalau jadi tukang di daerah toh, kadang ada yang bangun rumah, kadang enggak. Makanya keseimbangan tenaga kerja nah terjadi dalam perekonomian. Kedua adalah keseimbangan moneter atau keuangan yang meliputi keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia bagi mereka untuk konsumsi, antara dana yang dipakai untuk investasi swasta dengan jumlah barang investasi yang tersedia untuk investor swasta, antara dana yang dipakai investasi pemerintah dengan jumlah barang yang diproduksi oleh sektor negara dan pembayaran luar negeri dengan penerimaan market. Jadi keuangannya beda. Mungkin kalau di Jakarta beli LPG 20.000 itu sangat murah ya, Jakarta loh ya. Tapi kalau kita di Mojokerto, misalnya di Supo atau mungkin daerah lebih dalam 18.000 LPG itu sudah termasuk agak mahal. Karena orang desa misalnya itu mencari uang itu nggak semudah di Jakarta. Makanya kalau di Jakarta itu beli LPG
dibatasi pakai kartu keluarga kan. Tapi kalau di Mojokerto nggak tahu, mungkin belum berlaku banyak, belum terlalu banyak berlaku. Nah, akhirnya ini ada apa? Menteri Keuangan, staf khusus Menteri Keuangan yang bicara ketimpangan ekonomi itu dibuat atau diatasi dengan dibuatkan ibu kota baru, IKN, ibu kota nasional, ibu kota Nusantara, untuk meningkatkan ketimpangan. Kalau semuanya di Jakarta, mungkin orang yang di Lampung dekat, tapi yang di Aceh terlalu jauh, apalagi yang dari Papua. Tapi kalau sekarang di Panajam itu tengah-tengah, Jawa Timur ya harus ke Kalimantan dulu semuanya. Makanya diharapkan tidak hanya di Jawa dok, terutama Jakarta, DKI Jakarta itu Jawa, atau mungkin berpusat di Surabaya, tapi bisa berpusat di berbagai macam daerah. Ini kita lihat cara mengukur tahu cara mengukur tim ya, ya. Bagaimana mengukur timbangan, metode apa yang digunakan? Menurunkan populasi dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya berdasarkan pengeluaran atau pendapatan. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah antara lain perbedaan sumber daya alam. Mungkin kalau di Mojokerto ada di subur, kamu agak ke arah Tuban, Lamongan itu sudah berkabur, perbedaan sumber daya alam. Kedua kondisi demografis. Mungkin kalau di daerah Bandung, Jawa Barat sana, atau Kalimantan sering hujan. Tapi kalau kita sudah ke Melaki itu, Dabar Blandong itu, kalau seperti ini jarang hujan, sangat panas demografinya. Ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, misalnya rumahnya di Dabar Blandong, mau beli pacul misalnya, harus ke jalan misalnya harus ke jalan Majapahit dulu. Karena di daerah misalnya Dabar Blandong belum dibuatkan pacul misalnya. Beruntung kita sekarang ada online, tapi online pun tidak semuanya jujur. Dalam artian di foto seperti itu, ketika diterima barangnya lain. Makanya kadang sama bentuknya, tapi harganya beda. Mungkin ada hal yang dirubah. Yang tempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Kalau kamu di jalan Majapahit sana, dibandingkan mungkin yang di daerah ini Jabon, ya lebih banyak orang di jalan Majapahit ya. Itu konsentrasi kegiatan beda. Nah, kalau di Mojokerto seperti ini pertanian, kamu di Lamongan di bagian utara, yaitu adalah perikanan atau nelayan. Beda. Nah, ada alokasi dana pembangunan antar wilayah itu. Kita lihat prestasi kita, ada golongan. Oh, ini tingkat ketimpangan. Tapi kabupaten Grobogan. Indeks Gini berkisar 0 sampai 1. Nah ini yang paling maju daerah mana? Yang paling maju daerah hijau. Oh, daerah Jawa Tengah lebih daerah Grobogan. Mengukur ketimpangan. Ini sebabnya, analisisnya, atau apa saja, kondisi demografi, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial. Akhirnya terjadi
timbangan-timbangan di sini harus dihilangkan. Ini para ketimpangan ekonomi di Indonesia tahun berapa ini kita lihat. Jadi sampai Pak SBY, Pak Jokowi masih ketimbangannya masih sangat tinggi. Timbangan daerah. Ketimbangan antar kota dan antar desa. Nah, rasio ini kelihatan. Nah, timbangan di desa turun, timbangan di kota naik. Timbangan di kota lebih tinggi daripada di desa. Semakin tinggi gini berarti semakin tinggi timbangan berdasarkan perbandingan nilai harga marga. Paling nemen kota ketimbangan. Yang pertama, ketimbangan pengeluaran di kota naik. Kedua, ketimbangan pengeluaran desa turun. Yang ketiga adalah ketimbangan kota lebih tinggi daripada desa. Penurunan ketimbangan di desa menunjukkan tren penurunan kemiskinan di perdesaan. Jadi desa sekarang sudah lah. Dulu kamu ngenyek mungkin misalnya desa itu mau desa, tapi sekarang desa kayak saya misalnya ini desa miliarder. Desa miliarder bahwa mobilnya di rumahnya warga mobilnya bagus-bagus. Ini di paling jelek Avanza. Sekarang seperti ini, sempat viral dulu kaya mendadak, warga kampung di depan kini menyesal jual tanah, tak ada penghasilan. Nah, jadi. Nah, ini di Kuningan warga satu desa mendadak jadi miliarder sehari borong 30 motor besar. Seperti sepeda motor BCE, NMAX. Ini mungkin jadi miliarder. Di rumahnya punya Innova, punya Avanza. Nggak tahu nanti bayar pajaknya. Sangat. Ini gambaran bahwa di desa, di desanya ada ini apa? Tempat wisata ini. Di mana? Kita bilang desa, sekarang di sana
kalah dengan kota. Ini yang membuat warga Tuban jadi berada dan borong mobil. Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Karena dibuat untuk minyak bumi. Nah, ini masih Tuban. Dibeli. Jadi, kalau tempat strategis, kemudian dulu pernah, bukan dulu sih, beberapa hari yang lalu ke sini, di daerah Jenuh sana. Orangnya di desa ada AC-nya. Saya di sana kan AC-nya, hasilnya jangan dibuat ban. Kamu bisa lihat, kamu bisa bayangkan, oh kita bisa 5 jam mobilnya terbaik apa paling cek. Karena ada Innova, ada Avanza, tapi itu tadi seberapa parah orang di desa. Ada terjadinya ketimpangan antara desa dan kota karena perbedaan dalam tingkat pengembangan ekonomi, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pembangunan ini mengatasi kota mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi karena terbukanya kesempatan kerja di berbagai bidang. Memang rebutan kalau ke Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Gerbang Kertosusilo. Kalau ke Bojonegoro mungkin orang nggak tertarik, masih pertanian. Bisa semakin kehilangan tanah kerja di sektor pertanian sehingga kondisi perekonomian desa semakin rapuh. Yang harus dicegah sehingga tadi desa punya mobil yang bagus. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, percepatan pembangunan secara optimal. Di pengembangan seharusnya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah perbatasan. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Dan lima, meningkatkan keterkaitan daerah lingkungan. Harus terkait ini. Sampai ketimpangan ini, jalan seperti ini. Karena mengoperasikan secara tata dan yang tujuh pemerataan pembangunan kebutuhan pokok. Isi grup sampai seperti itu. Ketimpangan 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 ekonomi antar wilayah. Kita buka lagi. Indeks Williamson dan indeks Taylor. Formulasi indeks Williamson. Masih wahai nanti mesti.
terjadi formulasi kebijakan publik, formulasi indeks Williamson dan indeks Stein. Ada rumus-rumusnya. Mas ngantuk jadi waktu sih. Ngantuk. Bisa ya? Ukuran ketimpangan pembangunan. Williamson dan Stein. Mr. Ser ini nggak tahu lagi belajarnya. PDRB per kapita daerah satu, yang kedua PDRB seluruh daerah, jumlah penduduk dan penduduk seluruh daerah. Ya, indeks style, kamu nanti harus tahu. Ini kemiskinan, ketimpangan dan bangunan. Untuk ketimpangan, ini tidak semua masalah bangunan dan tujuan utama. Dua, ukuran pokok berdasarkan distribusi pendapatan. Terutama industri pendapatan personal, disebut of income. Ada kurva Lorenz, koefisien Gini, akhirnya ketemu hitung-hitung pendapatan per orang. Nah, ini kita sudah diingatkan dalam 10 menit lagi kita berakhir, kita pindah ke link 2 ya. Siap-siap. Jadi supaya nggak ketinggalan, murah-murah putus kan. Nah, itu pendapatan nasional seperti ini. Pangsa, kuintil, kuintil, desil, malah pokoknya. Rumah tangga digolongkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 individu. Desil, harusnya ini kita belajar teori perencanaan bangunan. Ada kurva Lorenz, Lorenz curve, garis pemerataan, kurva Lorenz, pendapatan, terima pendapatan. Ini garis pemerataannya seperti itu. Koefisien, pendapatan, dan kamu nanti tes, kalau mati, tahu. Terima kasih. Sementara saya share seperti ini, misalnya di grup tidak ada, kamu bisa baca dari sini. Kurang ketimpangan. Oh, jadi bagusnya kok. Hurtil, dekil. Oh, dekil. Itu harus kamu Palmo, bukan siapa Palmo sih harus ngerti. Palmo kok. Memang kita pelajaran faktor menghambat kegiatan disiplin jalan, kesehatan, gizi buruk kayak tadi, oleh pendidikan, kesempatan kerja. Itu usaha pemerataan bangunan apa saja.
tahu. Share lagi ya. Oh, share. Tambah pintar ya. Menurut pintar ya. Oke. Bisa kamu dulu. Tinggal kamu mau belajar kemana? Coba. Yang nah, di desa dan kota, apa keterusannya? Yang pertama harus percepatan secara optimal. Saya harus lakukan supaya tidak terjadi tidak terjadi kesenjangan. Yang pertama adalah harus dibangun secara optimal. Optimal, ya percuma. Yang kedua fokus membangun wilayah tertinggal dan terpencil. Kalau Pak Jokowi terdepan, terluar, terluar, ya, daerah 3T. Daerah 3T itu apa? Nah, 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, itu contoh. Ini ada jadi ini. Nah, ini contohnya pembangunan BTS-nya, standar minimal, perhatian aset komunikasi ke daerah 3T, sebaran BTS, Jawa Timur, terus dianggap bagus. Ada sebaran daerah tertinggal. Daerahmu masih sudah tidak tertinggal atau bagaimana? Oh, enggak. Yang tertinggal Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Jawa sudah bagus. Atas para TKP. Makanya perlu direncanakan yang baik. Yang lebih besar lagi. Jadi ada, kalau kamu ingin cepat jadi PNS ya melak P3K itu. Pegawai pemerintah dengan perjalanan kontrak. Kan ASN, tapi pembayarannya sama dengan ASN. Pemerintah. Kalau P3K daerah 3T milik peminat, akan spek kan minat lawan tenaga pendidik. Tetap wilayah. Semuanya pengen yang Jawa. Nah, pertama letak wilayahnya enggak setengah. Nah, mungkin berbuat yang menanjak menurun dan akhirnya kita orang mau nih daerah 3T.
lokasi sekolah yang terpencil. Nah, ini mengabdikan diri ya, cukup jauh dengan jalan yang sangat memprihatinkan bila dari semangat mahasiswa yang sekolah jadikan tidak menjadi masalah. Yang ketiga adalah listrik. Listrik kebanyakan belum sampai pada daerah terpencil. Ini merupakan daerah tak terobosnya sudah dijangkau misalnya listrik. Yang keempat adalah kesehatan. Kesehatan itu menjadi penyebab utama minimnya minat para tenaga pendidik masuk wilayah kita. Yang kelima adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi menengah ke bawah, ya miskin lah, kismi. Menengah ke atas, misalnya harus tempuh dengan jarak dari waktu dan waktu cukup lama. Jangan pemerintah, tetapi seringkali terjadi penunggakan barang itu jangan pemerintah. Kalau sertifikasi dosen, harusnya tanggal misalnya tanggal 15 cair, kadang sampai tanggal 25 itu mundur saya itu untungnya para dosen ini di Jawa. Misalnya dia hidup di daerah 3T, wah, jadi saya malah nih segotok karena lebih sering telat tinggal pemerintah. Kalau kamu ingin nanti dapat kerja, kerjanya Mojokerto jadi PNS, kecuali di channel atau pinter tenang, ya harus di daerah 3T, di Papua atau di Sulawesi itu. Jadi Pak Lurah orang. Nah, itu harus di daerah 3T. Jadi gambarannya Sumatera ini ada, kita pindah ke link 2 ya. Oke, saya matikan dulu.